Permisi Bu, selamat pagi. Saya Husnul Wafa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Perpustakaan. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya mengenai layanan mancanegara yang ada di Perpusnas ini. Bisa tolong dijelaskan Bu? Baik ya Mbak ya. Layanan koleksi mancanegara ini salah satu layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Jadi layanan mancanegara ini terkait koleksinya tentang sosial, sejarah, seni dari suatu negara. Jadi misalkan kalau koleksi itu tentang misalnya adat istiadat di Cina, apakah sistem maksudnya apakah bagaimana cara perkawinan di Vietnam, mengenai budayanya Korea atau bahkan India, itu koleksinya ada di sini. Jadi terkait kepada negara ataupun sejarahnya, misalkan sejarah Cina atau sejarah Perancis. Kemudian juga selain itu seni itu misalkan ya tradisional Afrika bagaimana, nah seperti itu Mbak. Jadi semuanya terkait kepada negara-negara. Baik Bu, boleh bertanya lagi Bu? Ya silakan Mbak. Bagaimana proses pengadaan di layanan mancanegara ini Bu? Maksudnya koleksi? Iya, pengadaan koleksi. Oh ya, kalau koleksi itu tentu kalau pengadaannya Perpustakaan Nasional kan ada ya pusat yang mengadakan koleksi ya, pengadaan kemudian pengolahan kami tetap menerima dulu, kemudian baru kami susun seperti biasanya. Tetapi sedikit berbeda dengan sistem yang biasa dilakukan di koleksi ini. Di sini semua koleksi itu kami pisah dulu berdasarkan negaranya. Jadi di rak itu kita meletakkan atau menyusun itu per negara. Misalnya koleksi Korea di negara Korea. Jadi setelah di negaranya menentukan rak-rak negaranya, baru kita susun berdasarkan klasifikasi dari golongan 300, kemudian golongan 600, kemudian 700 dan 900. Karena di sini memang hampir tidak ada golongan 00 ya. Karena golongan 00 itu kan karya umum. Jadi tidak ada negara itu menyimpan atau memiliki koleksi karya umum. Biasanya kalau sosial ya tentu mulai dari 300 kan. Nah kalau koleksi umum itu ada golongan 00, 100, 200. Nah, di sini 300 mulainya. 300 kemudian lagi 600 ya, karena 600 itu ada hubungannya dengan negara. Misalnya masakan tradisional orang, katakanlah orang Inggris atau orang Eropa, nah tentu ada hubungannya dengan golongan 600. Nah seperti itu Mbak. Kalau izin bertanya lagi ya Bu, Ya. bagaimana kalau pengelolaannya? Misalkan jika ada buku yang rusak, perawatannya bagaimana Bu dari layanan mancanegara ini? Kalau yang rusak, Perpustakaan Nasional itu kan sudah ada yang menangani kerusakan koleksi. Misalkan jika ada yang rusak, biasanya kami simpan dulu, kami weeding ya, artinya diambil atau disimpan dulu, kemudian dibawa ke preservasi. Kita itu punya pusat preservasi. Jadi nanti ya tentu dengan laporan baru dibawa ke sana gitu. Proses pembawaannya tentu nanti Perpustakaan Nasional punya cara untuk membawa koleksi itu ke pusatnya preservasi, dan setelah di sana ya kembali lagi ke sini kalau masih bisa diperbaiki gitu. Izin bertanya lagi ya Bu. Apa di sini ada kayak alat bantu seleksinya? Jadi di sini tuh buku dari semua mancanegara diterima atau diseleksi dahulu, bagaimana proses seleksinya? Kalau proses seleksinya seperti saya beritakan sebelumnya, jadi tentang sosial yang diambil di sini tentang sosial ya kan, kemudian tentang seni, kemudian sejarah gitu. Jadi
Kalau makanan memang itu berada di golongan 600 kalau menurut ilmu perpustakaan ya. Tapi kalau makanan tradisional itu juga kan terkait sama budaya ya. Kalau budaya itu kan selalu di ilmu sosial. Nah, gitu. Jadi makanan itu walaupun dia berada di golongan 600, kita anggap bagian dari budaya suatu negara ya. Jadi ya kita masukkan semua. Jadi tadi ilmu sosialnya, kemudian makanannya, kemudian seninya, Iya, sejarahnya. sejarahnya. Berarti dari seluruh negara ditaruh di sini ya, Bu? Iya, semua negara kita. Semua negara. Kalau negaranya tidak tergantung negaranya apa ya, semua negara kita ambil. Ditambah selain itu kawasan seperti wilayah. Begini, ada buku itu milik beberapa negara bahkan dunia. Misalkan tokoh-tokoh negara, misalnya kalau tokoh negara itu di situ sudah ada Gandhi, ada kemudian juga di situ tiba-tiba Ratu Elizabeth, kemudian ada Soekarno. Nah itu kan sudah negarawan ya. Nah tentu itu kita ambil juga. Jadi dia di koleksi umumnya di sini gitu loh. Jadi dia ada koleksi namanya World atau dunia. Jadi semua tokoh dunia itu bisa kita ambil. Kemudian selain itu ada juga terkait kawasan atau samudra atau lautan. Jadi kalau misalnya negara-negara yang berada di misalnya Pasifik, kan itu kan nggak satu negara. Pasifik itu kan terkait ada beberapa negara. Kemudian lagi jika koleksi itu menyangkut misalkan dia judulnya pegunungan Himalaya. Nah kalau kita pikir-pikir, Himalaya itu milik siapa? Himalaya itu terkait banyak negara. India di sana, Pakistan ada juga terkenal. Kemudian Nepal, kemudian Bhutan juga. Nah tentu itu kita ambil. Nah, jadi tetap ada kawasan di sini. Jadi kita tetap punya koleksi khusus Eropa, khusus mungkin dia Asia. Kalau dia mengenai Asia tetap kita ambil. Seperti itu di lain negara, selain negara ya. Kemudian tadi benua, kemudian juga ya seperti itu tadi kawasan yang terhubung kepada satu wilayah tertentu, apakah itu yang bentuknya lautan, ataukah pegunungan, apakah benua, seperti itu. Iya Bu, pertanyaan terakhir Bu. Apakah di sini di layanan ini ada layanan bimbingan atau bantuan untuk pengguna yang mungkin mau mencari sumber koleksi mancanegara tapi belum mengetahui cara mencarinya? Ya, kita semuanya di Perpustakaan Nasional ini memberikan layanan seperti itu. Setiap orang yang datang biasanya kami ada sapa, kecuali dia tidak bertanya ya sudah biasa. Jika dia datang kami sapa, ada yang bisa dibantu. Misalnya jika dia meminta bantuan, saya mau menggunakan koleksi ini ya tentu. Bahkan bila dia datang dengan membawa stroke, artinya stroke ini setelah di print dia kebutuhannya dari katalog koleksi yang dibutuhkannya, kita bantu. Karena seperti saya bilang tadi, biasanya koleksi umum itu kan disusun berdasarkan subjeknya ya. Ada ekonomi, ada mungkin dia ilmu murni, kemudian dia kedokteran dan seterusnya. Kalau di sini kan per negara, dia kan bingung gitu di mana letak koleksi itu. Jadi dari kita sebagai pustakawan tentu langsung tahu ini bila koleksi itu dia dari judulnya, atau mungkin kita lihat katalognya, kita akan tahu negaranya negara apa. Nah baru kita tunjukkan untuk ke negaranya, dan kemudian kita kasih penjelasan bahwa di sini di susun raknya pertama ada negaranya. A itu termasuk di situ Afghanistan, Amerika Serikat berdekatan. Kemudian sampai yang terakhir itu Yunani. Karena kami belum punya khusus rak Zimbabwe misalnya, karena koleksi tentang Zimbabwe itu sangat sulit ya. Kemudian kalau tentang Zimbabwe itu kami belum punya raknya. Dan banyak negara Afrika itu kita satukan di Afrika aja, karena hanya
Kadang-kadang dia nggak cukup menjadi satu rak. Iya. Kalau Yunani tentu koleksi tentang Yunani kita tahu ya, Yunani punya sejarah yang besar sehingga dunia mengetahuinya, tentu banyak yang menulis tentang Yunani. Iya. Nah itu Mbak. Jadi negara yang tidak punya rak khusus itu karena dia tidak cukup untuk menjadi satu koleksi, satu rak koleksi, jadi kita bergabungkan dengan beberapa negara. Gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, Selamat siang. ya silakan Mbak.